pohon beringin. Pohon beringin masih bisa diakalin supaya gampang. Tapi mencabut yang jauh lebih susah. Tapi pada saat yang sama bisa jauh paling mudah. Yaitu mencabut ruh dari badan saat kita meninggal. Nah, itulah makna yang dikandung oleh kata an-nazi'at. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubu yaumaidzi wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idzaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah wa innama hiya zikratu wahidah idza hum bisahirah. Iya, slide berikutnya Pak Jamal. Nah, Mufassir memberi topik inti dari ayat yang tadi dibacakan. Apa itu? Isbatul qiyamah. Memastikan terjadinya kiamat. Wa ahwa luha. Ahwal yang menakutkan. Wa tahdidul mukadzibina biha. Ancaman orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Aqsamallahu ta'ala li isbatil ba'si bi ba'diz zawahir al-kauniyah. Allah bersumpah dalam rangka memastikan kebangkitan. Sumpahnya dengan apa? Dengan sebagian tanda-tandanya di alam semesta. Zahir tanda. Fenomena itu kurang lebih. Seperti apa itu? Sumpahnya kal qasam birriyah al-mutatabi'ah. Dia bersumpah dengan menyebut riyah, angin. Angin kencang itu angin. Angin kencang, angin apa namanya? Angin topan kah? Mungkin ada lagi di atas itu. Al-mutatabi'ah, yang terus-menerus. Jadi kalau ada angin topan, kita alami karena hujan deras, merobohkan pohon, memporak-porandakan bangunan, itu mah belum seberapa, gitu kurang lebih. Dibanding dengan nanti pada hari kiamat. Nah, yang ingin disampaikan, Allah sumpah dengan menyebut angin, gitu. Ya. Apalagi wal malaikah, dan malaikat fi matla'i, di mana? Di awal surat Al-Mursalat. Wal halfi, sama sumpah bil malaikah, dengan menyebut malaikat allati tanzi'ul arwah, yang mencabut ruh. Au tasbahu minas sama, tasbah malaikat yang berenang di angkasa. Nah, nanti dijelaskan. Maksudnya turun dari langit. Nah, ini dia. Au tanzilu, atau malaikat yang turun bitadbiri ba'dil umur, untuk mengurus
beberapa persoalan. Kama fi matla'i suratin Nazi'at. Seperti disebut di awal surat An-Nazi'at. Wastamalal qasam ala iradi ba'dil akhbar an ahwalil qiyamah. Sumpahnya yang ada mencakup atas mendatangkan atau menginformasikan sebagian berita tentang hal-hal yang menakutkan pada hari kiamat. Wa aqaba dzalika, kemudian Allah mengiringi hal itu tahdidal mukadzibin, tahdid ancaman terhadap orang-orang yang mendustakan bihadzal yaum, dengan hari ini, hari kiamat, di dunia wal akhirah. Jadi dustanya sampai ke akhirat, bukan cuma di dunia saja. Kama yabdu wadihan, hal itu nampak jelas fi matla'i suratin Nazi'at, di awal surat An-Nazi'at al-Makkiyah bil ittifaq, yang disepakati tergolong pada surat-surat Makkiyah. Ya. Itu ulasan sepintas bagaimana Allah sampai bersumpah menginformasikan bahwa kebangkitan positif adanya, benar adanya. Mudah-mudahan keimanan kita kepada Allah tambah kokoh, apalagi dalam situasi dan kondisi seperti ini. Di beberapa tempat sudah terjadi, ya, seolah sejarah akan berulang, gitu kurang lebih. Berikutnya tasmiyatuha, penamaannya. Sumiyat suratun Nazi'at, surat ini dinamai surat An-Nazi'at liftitahiha, karena diawali, dibuka bil qasamil ilahi, dengan sumpah Allah, Nazi'at, dengan An-Nazi'at. Siapa itu An-Nazi'at? Wahumul malaikah, mereka adalah malaikat. Alladzina yanzi'una, malaikat yang mencabut arwah Bani Adam. Manusia. Bani Adam ya pasti manusia. Imma biyusrin wa suhulah. Ada yang dicabutnya dengan amat sangat mudah. Tak terasa. Seperti mencabut rambut dari tepung. Siapa itu yang begitu? Wahumul mu'minun. Kita mudah-mudahan yakin, yaitu orang-orang yang beriman. Sampai nggak terasa. Karena tidak terasanya bagi yang bersangkutan, maka saudara yang ada di sekitarnya nggak tahu, gitu. Tahu-tahu udah nggak ada. Kan itu luar biasa. Wa imma bi usrin wa siddah. Ada juga yang dicabutnya dengan amat keras. Bukan saja seperti nyabut singkong di kebun. Nyabut pohon besar. Susah. Gitu. Siapa itu yang begitu?
humul kufar. Mereka yang ingkar. Itu saja sudah memberikan informasi, bukan cuma perbedaan, tetapi gambaran. Satu mudah, karena memang pengen cepat-cepat ke akhirat, menemui balasan. Yang satunya lagi susah. Kenapa? Karena emang nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak percaya sama kebangkitan, sama kematian. Lebih dari itu, emang masih mau berlama-lama di dunia. Nah, pelajaran pentingnya, kita sebagai mukmin muslim harus punya pengaruh terhadap informasi ini. Jangan pada pengen lama-lama. Lalu menjadi harus terkoreksi. Ngapain doanya minta umur panjang? Orang nggak minta juga emang udah segitu. Pakai minta. Udah minta, Allahumma tawil umurana, tidak paham pula apa yang dia minta. Nah, kan harus menjadi terkoreksi. Tidak paham apa yang dia minta, dikira 70 jadi 5 jadi 75. Gak usah 75, tambahin 1 detik juga enggak. Adapun dalam cerita Al-Quran ada orang yang dimatikan oleh Allah, itu bukan mati karena habis ajalnya, bukan. Karena ingin membuktikan kuasa Allah. Lalu dihidupkan, dia menyudahi sisa usia yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu. Ya, slide berikutnya. Nah, ini. Munasabatuha lima qoblaha. Korelasinya, hubungannya dengan surat sebelumnya yaitu An-Naba. Tata'allaqu surah bima qablaha min wajhain. Ada hubungan erat dilihat dari 2 sudut. Pertama, tasyabuhul maudhu. Keserupaan tema. Topik maudhu. Fakil tas-suratain, 2 surat ini, Naba dan Nazi'at, tatahaddasan anil qiyamah wa ahwaliha. Dua-duanya sama-sama bicara tentang kiamat, wa ahwaliha, dan segala sesuatu yang terjadi pada hari kiamat. Wa'an ma'alil muttaqin, ma'al dari Allah, ya'ulu, aula, alin. Tadi masukin Rizky itu bayam pakai jagung. Ma'ul. Singkong mau direbus kukus aja nanti. Lataul. Kukus. Ma'al, mi'al. Oh. Tempat kembali artinya. Pulang dulu kali ayahnya. Orang-orang yang bertakwa. Wa marji al-mujrimin. Kalau Bu Santinya rewel kali, sekarang Santinya udah enakan kali. Wa marji al-mujrimin. Juga tempat kembali bayaran ini orang-orang yang berdosa. Mujrim, dosa, melanggar. Iya, soalnya besok kan adanya mau nikahan. Jadi misalnya itu tungguan belum buka. WA-nya belum buka. Pak Jamal tidur. Apaan Ustaz Jamal? Di mute semua Pak Jamal. Dimatiin. Pak Jamal di mute semua. Turunin aja, Pi. Dimut semua. Turunin aja. Gak malu. Iya, Diturunin. di mute semua dah. Iya, Epal Erin. Ada ya. Yang kedua, itu dari satu sisi sama-sama cerita tentang kiamat dan hal yang menakutkan. Terus tempat kembali orang yang bertakwa dan tempat kembali orang yang berdosa. Yang kedua, tasyabuhul matla wal khatimah. Keserupaan awal dan penutup.
fa inna matla as-suratain fil hadis anil ba'si wal qiyamah. Awal kedua surat sama-sama membicarakan kebangkitan dan hari kiamat. Al-ula tu'akid wujud al-ba'si. Yang pertama maksudnya an-naba. Mempertegas adanya kebangkitan. Wa ma fihi min ahwal. Dengan hal yang menakutkan di dalamnya. Dan hisab. Dan balasan. Wasaniyah, sementara surat yang kedua, yaitu An-Nazi'at, uftutihat bil qasam. Diawali dengan sumpah ala wuqu'il qiyamah, atas terjadinya kiamat, litahqiq, untuk merealisir ma fi akhiri amma, apa yang sudah disebutkan di dalam akhir surat An-Naba, amma yatasaalun. Tuh. Itu dia hubungan antara An-Naba dan An-Nazi'at. Udah ini ya. Nah, masih ini. Ya. Wal ula, yang pertama An-Naba ukhtutimat bil inzar. Ditutup dengan peringatan bil azabil qarib. Dengan azab yang dekat yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wasaniyah khutimat bil kalam amma fi awwaliha min isbatil hasyr wal ba'si. Sementara yang kedua, yaitu An-Nazi'at, ditutup dengan berbicara tentang yang terdapat di dalam surat pertama. Apa itu? Isbatil hasyr, memastikan hari hasyr, padang mahsyar, dikumpulkan, wal ba'si, dan kebangkitan. Wa ta'akkudi hudusil qiyamah, menegaskan terjadinya kiamat. Fakana dzalika, hal itu kadalil, sebagai bukti, wal burhan, dan bukti juga, ala maji'il qiyamah wa ahwaliha, atas datangnya kiamat dan hal-hal yang menakutkannya. Ahwal ya gampangnya sih huru hara kiamat. Maka dalam doa kita selalu menyebut sholatan tunjina minal ahwali wal afat. Kita membaca selawat yang kita maksudkan, selawat yang bisa menyelamatkan kita dari huru hara kiamat, wa afatiha, dan bencananya. Itu luar biasa penting. Sehingga ketika doa, yang dimana syarat adab doa adalah muji Allah, terus baca selawat. Sholatan tunjina minal ahwali wal afat, dan seterusnya. Oh, itu dianukan sekali, dihayati sekali. Slide berikutnya. Ini kandungan surat An-Nazi'at, mastamalat alaihi surah. Maudhu'us surah kama asarna, topik surat
sebagaimana kami isyaratkan, kasairi maudu'atis suwar al-makkiyah. Seperti kebanyakan topik-topik surat-surat makkiyah, yaitu penanaman akidah maksudnya. Allati tahtamu bi usulil akidah, yang memberikan perhatian besar terhadap dasar-dasar akidah. Udah akidah, dasar-dasar lagi. Nah, itu kalau itu nggak kuat seperti yang terjadi dalam bangsa ini, ya udah mudah diombang-ambing, mudah diadu domba, mudah lentur. Yang kuat malah dianggap ekstrim. Sehingga ini ada kata usul. Kalau baca surat kabar, umpamanya usuliyun, itu bukan ahli usul fikih. Itu maksud adalah para fundamentalis positif, orang yang akidahnya kuat. Tapi diolah sedemikian rupa sehingga yang positif jadi negatif. Ekstrim itu bagus sekali. Tapi akhirnya jadi ketat. Ekstrim yaitu yang berpegang teguh pada dasar-dasar akidah. Ya. Bi usulil akidah minat tauhid, yaitu berbentuk tauhid, berupa tauhid, mengesahkan Allah. Terus apalagi dasar akidah an-nubuwah, kenabian. Apalagi al-ba'si, kebangkitan. Nggak boleh diabaikan kenabian. Hanya kepada Allah saja bertauhid, tapi Nabi diabaikan, itu nggak sah imannya. Syara'atis suratu bil qasam. Syara'at ini af'alus syuru, bermakna bada'at. Surat boleh syuriat, dimulai ya, dengan sumpah. Ini sebentar. Dibacanya qasam, sumpah. Tapi kalau dibacanya kismin, bagian. Udah terasa belum hubungan makna antara satu dan lainnya? Saat kata itu dia juga, hurufnya sama, itu jangan dikira nggak ada hubungan. Umpamanya al kalimatu salah satu aksam, itu dari kismun, aksam, bagian. Paham itu. Kelas itu kism, bagian. Seksi itu kism. Kismul amni, bagian atau seksi keamanan. Udah kebayang itu secara konkret. Tapi kemudian sumpah hurufnya sama, qasam. Nah, itu harus membawa makna dasar. Ketika kita harus memahaminya dengan baik. Makna dasarnya adalah membagi. Ketika seseorang bersumpah, dia membagi tanggung jawab kepada Allah. Karena membagi tanggung jawab kepada Allah, orang jadi percaya. Tadinya nggak percaya. Bahasa kampung kita udah bawa-bawa nama Allah. Ya dah? Allah tahu dan sadar betul bahwa namanya dibawa. Sehingga dia pantau. Kalau terhadap sumpahnya dia bohong, dia marah sekali. Marah sekali dia. Aku dibawa, tapi aku dijadikan sebagai alat agar orang percaya. Padahal dia mau bohong. Tuh gitu, berat sumpah. Iya. Sehingga dalam kajian sumpah yang lebih tinggi lagi, sumpah yang kemudian dia langgar, hukumnya musyrik.
Tuh musyrik. Iya. Suriatis surah bil qasam bil malaikah. Surat ini diawali dengan sumpah dengan malaikat. Malaikat yang bagaimana? Allati tanziul arwah. Malaikat yang mencabut ruh. Dari mana? Minal ajsad. Dari badan. Tuh. Udah kebayang insya Allah. Ruh kita nanti ada yang berakar kuat. Maksudnya berakar dengan pengen terus di dunia. Susah tuh nyabutnya. Ibarat nyabut singkong, tanahnya kering, bukan gembur. Maka perlu bantuan cangkul apa enggak? Dicangkul kita. Makanya ketika dicangkul udah adu-adu, teriak-teriak. Li isbatil ba'si. Jadi Allah sumpah dengan malaikat mengandung makna itu untuk memastikan kebangkitan. Wan nazi'ati gharqa. Itu dia sumpahnya. Demi malaikat-malaikat pencabut nyawa gharqa. Gharqa dari gharqa. Gharqa tenggelam. Umpamanya kita berenang di jurang, terus tenggelam sampai dasar. Bayangin itu. Kalau pengen nyabut singkong nggak ada yang patah, harus bantuan cangkul karena tanahnya keras. Ketika mau pakai cangkul, maksudnya jangan sampai ada yang patah. Dia pengen utuh. Itu cangkul harus ditenggelamkan ke dalam tanah. Kan perlu area yang tidak menyentuh singkongnya itu sendiri. Itu kalau singkong. Nah kalau pohon beringin, kalau pohon-pohon yang udah ratusan tahun di kebun raya, tuh banyak yang gitu nggak pada mau mati. Maka disebutlah dengan kata gharqa. Ini sebenarnya mengerikan sekali. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dari akar-akarnya. Maka kemudian mati orang setelah dicabut. Sehingga memang nggak ada istilah yang dalam artian hakiki sebutan setengah mati. Nggak ada. Setengah mati setengah hidup sama nggak? Pilih mana? Tuh. Nggak ada setengah mati. Mati yang mati. Mana yang lebih mati? Ketabrak beca sama ketabrak kereta? Tuh, nggak ada istilahnya. Sama mati. Mati di istana. Kita karena bagus seperti istana. Sama mati di medan perang. Sama matinya. Bahkan nggak ada orang yang bisa lari dari mati. Akhirnya kalau kalangan mereka disuruh pilih mana, ya akan mati di medan perang gitu kurang lebih. Ya itu gharqa. Terus wal muqsam alaihi mahzuf. Muqsam alaih yaitu jawaban sumpah. Yang disumpah atasnya. Ya kebayang. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa sampai ke akar-akarnya. Itu sumpah. Yang mau disumpah untuk dikuatkan itu apa? Kebangkitan. Itu nggak disebut. Maka ditakwil tuh jawabannya. Wahuwa yaitu latub asunna. Latub asunna. Coba pikirin ilmu nahunya. Nun. Itu kan huruf taukid. Fi'il mudhari' kalau ketemu nun, taukid, khafifah atau sakilah. Yang ini sakilah dia mabni. Mabni alal fathi.
Kalau dibacanya latub asanna, oh berarti mufrad. Tapi kalau latub asunna itu jamak. Ba'asa ya ba'asu. Majulnya yub'asu. Yub'asu, yub'asani, yub'asuna, tub'asu, tub'asani, yub'asna, tub'asu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tub'asuna. Tuh asalnya tub'asuna. Ditambahin nun taukid jadi mabni. Mabninya alal fathi. Mana fathahnya muqaddar? Karena masyghul sibuk dengan baris dhamma. Kenapa sibuk sama baris dhamma? Karena ada wawu jamak yang dibuang. Itu menunjukkan jamak. La tub'asun. Saya ulangi. Wan nazi'ati gharq. Demi malaikat-malaikat pencabut nyawa yang sampai ke akar-akarnya. Belum selesai. Oleh karena itu ada pertanyaan kenapa? Maka sumpah itu perlu jawab. Ada sumpah di Al-Quran, tak disebut jawabnya, kita harus mampu membayangkan maksudnya apa. Dalam konteks ini latu masun, sungguh. Pakai taukid lagi. Jadi kosam saja itu udah taukid, terus ada la, ada nun taukid 3. Apa maknanya? Allah memposisikan kita sebagai mukhatab yang ingkar terhadap hari kiamat. Itu buktinya apa? 3 taukidnya. Mana ingkarnya? Ya dilihat dari perbuatannya. Perbuatannya. Iya. Oke. Lidalalah ma ba'dahu alaihi min zikril kiamah. Kok takdirnya latub asunna? Dari mana indikatornya, indikasinya? Karena menunjukkan yang sesudahnya, yaitu menyebut hari kiamat. Tuh. Apa itu buktinya nyebut hari kiamat tuh? Wa huwa yauma tarjufur rajifah. Itu hari kiamat. Pada hari tarjufu menggigil. Menggigil bukan kedinginan. Yang paling dingin sekali. Tuh. Kita menggigil sampai bergetar seluruh badan. Saking bergetarnya, badan tidak mampu lagi bergetar, maka beku. Itu adalah puncak rasa dingin yang tak bisa ditanggung oleh badan, maka jadi beku. Itu makna menggigil secara harfiah, secara physically. Tetapi tarjufu di situ bukan dalam artian harfiah. Kayak apa itu? Nah, bahasa budaya kita tuh suka menyebutnya merinding. Karena mengerikan. Umpamanya kita ulang lagi ingatan cerita tentang para jenderal yang disiksa, dimasukkan ke dalam sumur, ditembak, dicincang, dicungkil matanya. Merinding apa enggak? Itu tarjuf. Maka kita ketika mendengar cerita Al-Quran tentang huru hara kiamat, tuh tarjufu merinding kita. Harus merinding. Sehingga hari kiamat dikinayahkan dengan yauma tarjufur rajifah. Itu hari kiamat. Pada hari di mana rojifah isim fa'ilnya orang-orang yang sangat merinding. Gitu. Udah nggak kebayang tuh akal kita nggak sampai. Merindingnya sejauh mana gitu. Bukan cuma merinding, tatba'u radifah. Radifah itu mengiringi, tatba'u mengiringi juga. Kemudian diiringi dengan hal-hal lain akibat merinding. Akibat ngeri. Ada informasi umpamanya huru hara
tahun 65 berulang dan memang real sudah sampai di komplek rumah kita. Kita nggak punya persiapan. Mereka semuanya siap, gagah-gagah, berani-berani. Merinding apa enggak? Maka pada orang-orang yang merindingnya sampai puncak klimaknya, terjadilah apa yang mengiringinya. Bisa jadi dia pingsan. Tuh, bisa jadi dia bunuh diri. Bisa jadi dia lompat. Itu yang mengiringinya. Tatba'u harradifah. Diiringi oleh hal-hal yang mengiringinya, gitu maksudnya. Au bidalili inkarihim lil ba'si. Bisa juga jawab qasam latum asunna. Kenapa latum asunna? Karena tuh dalil. Dengan dalil mereka ingkar kepada hari kiamat. Tuh, mukhotobnya mungkir terhadap hari kiamat. Maka kemudian Allah kasih tahu bahwa itu pasti terjadi pakai sumpah. Apa itu? Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, wasabihati sabha, fal mudab. Itu semua jawabannya latum asunna. Gitu, ingkar. Qauluhu ta'ala, ayat selesai itu. Fi qaulihi ta'ala inna lamarduduna fil hafirah. Ini juga memberikan informasi mereka memang betul-betul ingkar dengan kiamat. Inna, apakah kami lamardudun? Tuh dua taukidnya. Dikembalikan fil hafirah. Padahal kami sudah ada di dalam kubur. Itu kan ingkar sekali mau kebangkitan. Atas dasar itu juga, maka kemudian jawab qasam ditakdirkan latub asunna. Iya. Kita bacanya aja pegel, apalagi mufasir ini. Dia ceritanya ya. Oke, berikutnya. Summa wusifat ahwalul musyrikin. Kemudian digambarkan kondisi orang-orang musyrik al-munkirin yang ingkar. Al-munkirin al-ba'si. Munkiri mudhaf, ba'si mudhafun ilaih. Mudhafnya pakai al. Karena idhofahnya lafziyah. Dia kata sifat, jadi boleh pakai al. Fa suwirat mada za'ri syadid. Maka digambarkanlah mada batas, puncak. Mada itu batas. Az-za'ri goncangan. Asyadid yang keras. Wal ittirab sama goncangan. Alladzi yakununa alaihi yaumul qiyamah. Yaitu goncangan yang di mana mereka ada di tengah goncangan itu pada hari kiamat. Wa zakarat sebentar. Wa zukirat. Jadi ini boleh zakarat, boleh zukirat. Kalau zakarat fa'ilnya surat an-nazi'at, menyebut. Kalau zukirat maqalatuhum. Maka disebutkan. Itu. Disebutkan. Apa ucapan mereka? Fi inkaril ba'si. Yang berisi mengingkari kebangkitan. Warad alaihim. Dan menolak. Mana dia? Penyebutannya dalam surat ini. Qulubu yawma idzi wajifah. Hati mereka pada saat itu, wajifah saya lupa. Nanti di mufrodat ya. Supaya enggak salah. Iya.
Berikutnya Pak. Ini ya. Wa nasaba dzalika irada qissati Musa alaihi salam. Hal itu ada hubungannya dengan cerita Nabi Musa alaihi salam ma'a Fir'aun, bersama Fir'aun at-taghiyah yang zalim, al-jabbar yang diktator, alladzi idda'a ar-rububiyah yang mengaku Tuhan. Summa ahlakahu Allahu wa junudahu bil gharqi fil bahri. Kemudian Allah membinasakan mereka bersama tentaranya dengan tenggelam di laut. Apa maksudnya? Lil izati wal ibroh, agar kita mendapat nasihat dan pelajaran. Wadalalah ala kamalil qudrah al ilahiyah, dan itu juga menunjukkan kesempurnaan kudrat Allah, sempurnaan kudrat Allah. Biifhamihim, untuk memberi paham kepada mereka tentang apa? Annal karroh. Karroh. Ya, artinya kembali. Lau annalana karrotan. Tuh, seandainya kami dikembalikan ke dunia. Tapi kalau dibaca kurroh, artinya buncis. Tapi kalau dibaca kuroh, nggak pakai sidah, artinya bola. Kuratil kudam. Nah, di sini dipertegas. Memberi paham kepada mereka annal karrah wal i'adah, dan kembali laisat su'bah 'ala Allah. Tidak susah bagi Allah. Ya. Laisat su'bah, tidak susah. Fama hiya illa zajrah. Itu hanya cuma sekejap. Au sayhah wahidah. Atau satu teriakan saja. Satu teriakan saja. Kiamat yang luar biasa, dahsyat, dan huru haranya tak terbayangkan, jangan dikira susah. Gampang. Apalagi membangkitkan gitu. Hal ataka hadisu Musa. Kecilin. Hal ataka hadisu Musa. Pakai istifham. Maksudnya takrir. Menetapkan. Kalau diartikan apa adanya, apakah engkau sudah mendengar cerita tentang Musa? Tuh, itu ada hubungannya ke sana, ceritanya bukan suratnya. Summa khataballahu, kemudian Allah berbicara kepada munkiril ba'si, orang yang mengingkari kebangkitan, khitoban, dengan satu khitab, titah, yatadammanu, berisi, isbatal ba'si, penetapan positifnya kebangkitan, bil burhanil hissi, dengan bukti-bukti yang konkret, real. Apa maksudnya mutahaddian? Menantang. Tughyanahum, kezaliman, kebangkangan mereka.
wa tamarrudihim, sama membangkang tamarud ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa muzakkiran iyahum, sambil mengingatkan kepada mereka annahum ad'afu min khalqis samawati wal ardi wal jibal. Mengingatkan mereka bahwa menciptakan mereka, yakni manusia yang ingkar kepada kebangkitan, atau membangkitkan mereka, ad'af, itu lebih mudah min khalqis samawati, ketimbang menciptakan langit dan bumi dan gunung-gunung. Nah, akhirnya semuanya itu terformulasikan dalam ayat. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apa menciptakan kalian lebih susah ketimbang menciptakan langit yang kokoh? Tuh. Paham itu? Sekarang kita tanya, mana yang lebih susah? Bikin motor sama meretelin sama masang lagi. Tuh gitu. Ya. Masang lagi walaupun Pak Jamal nggak bisa, itu lebih mudah ketimbang bikin motor baru. Kan dipretelin tuh, balikinnya susah. Ya, slide berikutnya. Wa khutimatis surah. Surat ditutup bibayani ahwali yaumil qiyamah. Dengan menjelaskan huru-hara hari kiamat. Wan kisamin nas, dan terbaginya manusia fihi pada hari kiamat fariqaini, menjadi dua bagian. Suada, ahli surga, bahagia. Wa askia, yang sengsara, ahli neraka. Wa su'alul musyrikin an miqatis sa'ah. Pertanyaan orang-orang musyrik tentang datangnya kiamat. Wa tafwid amriha ilallah. Penyerahan segala urusannya kepada Allah. La ila ahad. Bukan kepada siapapun. Hatta Rasul, termasuk juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'kid hudusiha, dan penegasan terjadinya kiamat. Wa zuhulil musyrikin min syiddati hauliha. Zuhul, cemas orang-orang musyrik saking dahsyatnya huru-hara kiamat. Wa ma'rifatihim an muksihim fid dunya, dan ayat juga menggambarkan bahwa mereka tahu tinggal di dunia itu cuma kamik daril asyiwi awid duha, cuma semalam atau siang. Asy asya malam. Duha ya sebagian sewaktu duha. Asya malam sewaktu isya. Itu kinayah. Maksudnya di dunia baru sebentar kok udah kiamat sih gitu. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Apabila telah datang, ini ayat yang menggambarkan
tentang apa batin mereka tentang kiamat. Fa idza ja'atit thammatul kubra. Apabila datang tomat, yakni bencana terbesar. Berikutnya al-halaf ala wuqu'il ba'si wa ahwalil musyrikin fihi, yaitu sumpah. Dalam ayat maksudnya. Sumpah terjadinya kiamat dan keadaan orang-orang musyrik. Warrad ala inkarihim iyahu, serta jawaban atas keingkaran mereka tentang hari kiamat. Slide berikutnya. Oh, baru i'rab. Tadi itu ya, kandungan ya. Ya. Wan nazi'ati gharqa. Gharqa mansub alal masdar. Maf'ul mutlaq. Wa kadzalika nashta wan nasyitati nashta. Wa sabhan wa sabqan. Kulluha mansubat alal masdar. Semuanya adalah maf'ul mutlaq. Ghariqa gharqan. Nasyata nashtan. Sabaha sabhan. Sabaqo sabqan. Gitu. Ghariqa tadi udah tenggelam. Cabut seakar-akarnya. Terus nasyata mencabut, tapi pelan-pelan. Sabaha pada turun. Dari langit malaikat. Pada turun. Sabqan balapan. Balapan nanti diterangin. Sabakoh gitu. Fal mudabbirati amro. Amron mansub. Imma li'annahu maf'ul bih. Bisa juga jadi maf'ul bih. Li fal mudabbirat. Maf'ul dari mana? Dari mudabbirat. Gitu. Au bitakdir hazfi harfil jar. Atau dengan takdir buang huruf jar. Wa takdiruhu wal mudabbirati bi amrin, itu bi amrin. Kenapa pakai bi ya? Dabbaro kan idiomatiknya bi. Lianna takdir laisa ilal malaikah. Sebab mudabbir artinya mengatur. Yang mengatur itu bukan malaikat. Maka ditakdirkan pakai bi. Wa innama huwa ilallah. Akan tetapi mudabbir itu adalah Allah. Kembali kepada Allah. Fahiyya sementara malaikat mursalah. Diutus. Bima ya'muruha bihi. Membawa perintah. Urusan. Ya. Perintah dari Allah. Wa jawabul qasam mahzuf. Jawab qasam dibuang. Takdiruhu latub asunna. Fal mudabbirati amro. Demi yang mengurus urusan. Kenapa? Latub asun. Kalian pasti dibangkitkan. Bidalili inkarihim lil ba'si. Kenapa latub asunna? Sebab mereka ingkar dengan kebangkitan fi qaulihi ta'ala yang tersurat dan tersirat dalam firman-Nya, a inna lamarduduna fil hafirah. Apa kami nanti dikembalikan padahal udah di dalam kubur? Awil jawab atau jawabnya dari yaumatarjuf.
Itu jawab dari fal mudabbirati amro. Apaan yauma tarjufur rajifat? Ala takdir hazfil lam. Dengan takdir membuang lam. Ai la yaumu tarjufu. Bukan la yaumu ini ya. La yauma. Jawab itu lamnya lam jawab. Ada yang mentakdirkan begitu, tapi kata mufasir wahaza da'if. Lemah. Awil jawab atau jawabannya inna fi dzalika la ibrah. Boleh juga. Ya. Yauma tarjufur rajifah. Yauma imma mansub bi fi'lin. Dinasobkan dengan fi'il dalla alaihi qauluhu ta'ala yang diisyaratkan atau ditunjuk oleh firman Allah Ta'ala qulub yauma idzi wajifah. Ai wajifat qulubuhum yauma idzin, gitu kurang lebih. Fayakunu yauma idzin badal min yauma tarjufur rajifah. Maka yauma idzin jadi badal dari yauma tarjufur rajifah. Au bitakdir atau dengan takdir uzkur yauma tarjufu. Wah, banyak banget ini takdir-takdirnya. Wal jumlah hal. Ketika disebutkan uzkurnya, uzkur yauma tarjufu, maka yauma jadi hal. Berikutnya apa aja, Mah? Nah, al-balaghah. Kita pengen sampai mufradat ini. Ya. Balaghah ada badi', yaitu jinas pada kata tarjufur rajifah. Asal katanya sama, rojafa. Terus di situ rojifah. Namanya jinas. Jinas yakni sejenis. Ya. Jenis. Jinas itu ada tam. Ada nakis. Tam itu ada keserupaan dalam 4 faktor. Dalam jenis huruf, harkat, jumlah huruf, keempat tertib huruf. Punya anak, dinamain Yahya agar dia hidup. Maka dibilang samaituhu Yahya Yahya. Tuh, Yahya 1 nama. Yahya kedua artinya hidup. Tuh. Enak. Kopi dong, Kang. Pak Yahya nggak mati-mati. Walaupun udah mati dia tetap Yahya. Pisah sertifikatnya dibuang. Tuh, itu namanya jinas. Di antara macam-macam jinas ada namanya istiqoq, yaitu tarjufur rajifah. Ya. Al-mufradat al-lughawiyah. An-nazi'at gharqa aqsamallahu bil malaikah allati tanzi'u arwahal kufar naz'an bisyiddatin wa alam. An-nazi'at gharqa, Allah bersumpah kepada malaikat, yakni menyebut malaikat yang mencabut ruh orang kafir dengan cabutan yang keras dan pedih, sakit. Gambarnya tadi, nyabut singkong bukan di tanah yang gembur, keras, kering. Tuh. Tapi harus dicabut karena udah waktunya. Maka kalau nggak bisa pakai tangan, ya pakai pacul. Kayak begitu Allah menggambarkan malaikat mencabut ruh. Tinggal pilih nanti. Wan nasyitat nashta.
yaitu malaikat alati tukhriju arwahal mukminin birifkin wasuhulah. Nasyitat adalah malaikat yang mengeluarkan ruh orang beriman dengan lemah lembut dan mudah. Wasabihat sabha, sabihat berenang, adalah malaikat alati tasbah yang berenang minas sama, maksudnya turun dari langit. Ay tanzilu musri'atan, turun dengan cepat, bi amrihi ta'ala, karena perintah Allah Ta'ala. Fasabiqat sabqa, sabiqat sabqa adalah malaikat tasbiqu bil arwah ila mustaqarriha, yang berlomba membawa ruh ila mustaqarriha, ke tempatnya. Sudah kebayang? Kiamat orang kan mati sekaligus karena huru hara. Bahasa kitanya, malaikat repot nggak? Tuh, kayak kita sedang membagi-bagikan sembako, sementara objek orang-orang yang harus menerima luar biasa banyaknya. Kalau lambat sedikit, huru hara. Tuh, tangan repot banget itu. Allah menggambarkan kayak begitu nanti hari kiamat. Berapa orang yang meninggal sekaligus itu? Apa kalau meninggal model begitu, ruhnya nggak dicabut, keluar sendiri, otomatis? Enggak dong. Hukum Allah itu konsisten, ya, cabut jadi cabut. Lalu Allah menggambarkan suasananya. Kayak apa? Itu dipakai sumpah lagi. As-sabiqat, sabqa. Tuh. Al-malaikah tasbiqu bil arwah ila mustaqarriha. Fal mudabbirati amra, tanzilu, malaikat yang turun, bitadbir, mengatur, ma umirat bihi, sesuai perintah. Banyak lagi pekerjaan dilakukan oleh malaikat sesuai perintah, bukan sekedar mencabut nyawa gitu. Fahadhihi kulluha sifatul malaikah. Semua ini adalah sifat-sifat malaikat. Wakilah, ada juga tafsir lain, mulai dari an-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta, was-sabihati sabha, dan seterusnya. Apa itu tafsir lain? Innaha al-kawakib, planet-planet al-jariyah yang berjalan ala nizam, dengan tertib, dengan sistem tertentu, muayyan fisairiha. Sini dulu paham. Jadi ketika Allah bersumpah wan nazi'ati gharqa, demi planet-planet, benda langit yang ada lah, demi itu Allah bersumpah. Gharqa, yang tenggelam, beredar dengan teratur sesuai dengan sunnahnya. Tuh, itu kan sumpah pada kekuasaannya, menunjukkan kekuasaannya. Kalau membangkitkan kamu itu kecil, muda, itu lebih besar. Demi itu, latub'atsunna. Lah, masuk akal juga. Persoalannya memang Allah mau menginformasikan, bukan cuma menginformasikan, tapi membantah atas keingkaran mereka terhadap kiamat. Bantahannya mengandung makna, Allah nggak mampu, gimana menghidupkan orang yang sudah jadi tulang belulang, dikubur. Itu benda-benda langit, planet-planet, bintang, bulan, matahari, semua siapa yang ngatur? Itu dia. Itu yang dimaksud an-nazi'at gharqa, kata sementara mufassir. Dilihat dalam tafsir juga begitu juga. Hampir semua mufassir menyebutkan hal itu.
Maka di sini innaha al-kawakib al-jariyah ala nizam muayyan fi sayriha. Yaitu bintang-bintang atau planet-planet yang berjalan dengan tertib dan teratur sesuai dengan sunnahnya. Tuh Allah jadikan itu sumpahnya. Gharqa musri'atan fi jariha. Gharqa dalam konteks planet maka artinya dengan cepat. Berputarnya cepat. Luar biasa berputarnya itu. Jadi hitungannya bukan cuma kilometer saja. Tapi hitungannya tahun. Perjalanan sekian tahun. Kecepatannya. Konon sinar matahari yang sampai ke bumi, pagi kita nikmati, itu adalah perjalanan selama 4 hari. Dari titik matahari. 4 hari jalan itu, padahal kecepatan cahaya luar biasa. 4 hari baru sampai ke bumi. Kan dahsyat, luar biasa. Gitu. Ya. Nashto kharijah min burj ila burj. Nasato, kemudian ada nasto, kemudian di Al-Qur'annya wan nasyitati nasto. Artinya kharijah, planet-planet juga yang keluar dari porosnya ke poros yang lain. Amin. Pindah, ada bintang pindah. Itu kurang lebih. Sabha sairah, berjalan, melayang fi aflakiha. Ya ini planet-planet juga yang melayang. Kan nggak ada tiangnya itu, jadi disebut melayang, kayak berenang, ngambang, nggak ditopang. Fi aflakiha, di garis edarnya dihudu dengan tenang. Intinya Allah menunjukkan kekuasaannya begitu. Sabqa musri'ah qabla ghairiha fi sabhiha. Satu sama lain. Planet-planet yang beredar pada porosnya itu satu sama lain saling main kenceng-kencengan. Fal mudabbirati amra tudabbir amron. Nitobiha. Nit yang teratur, yang diatur. Mengatur segala persoalan. Nah, andai kata fal mudabbirat bermula dari an-naziat adalah malaikat, maka malaikat yang mengatur atas perintah Allah. Tapi kalau mulai dari naziat dimaknai planet-planet, pada saat sampai al-mudabbirat, dia mengatur si planet. Mengatur panjang siang, panjang malam. Tuh, ngatur. Ya toh? Sejauh mana kedekatan bumi dengan matahari atau bintang-bintang planet yang lain, maka menentukan panjangnya berapa lama, siangnya berapa lama. Itu yang dimaksud fal mudabbirati amro. Amron nito biha. Nito yang diatur. Bergantung. Kakhtilafil fusul. Nah ini. Maka menjadi diatur oleh posisi, kedekatan dan kejauhan satu planet bumi khususnya dengan matahari atau dengan yang lain, maka terjadilah fusul musim. Wa takdirul azminah, ukuran waktu. Ada di negara tertentu siangnya sampai 36 jam umpamanya. Malamnya sedikit. Nah, itu diatur oleh fal mudabbirat. Wa zuhur mawaqitil ibadat, dan adanya waktu-waktu ibadat. Khusus Indonesia saja umpamanya ada Indonesia Timur, ada Indonesia Tengah, ada Indonesia Barat. Tuh gitu. Nah, itu adalah menjadi bagian dari sumpah Allah yang menunjukkan kekuasaannya, diungkap dalam Al-Quran dengan kata
fal mudabbirati amra. Tuh. Kalau itu saja Allah mampu, luar biasa, itu hebat. Ya, membangkitkan orang mati dari kubur kecil. Cuma bilang simsalabim gitu kurang. Maka bahasa Al-Qur'annya simsalabim soyhatan wahidah. Satu teriakan. Ya, berikutnya Pak Jamal. Tarjufur rajifah tataribul ardu. Goncang bumi. Wal jibal gunung. Watataharrak. Dan ya bergerak. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, yauma tarjuful ardu wal jibal, tuh di ayat lain Muzammil, goncang. Tatba'uhar radifah talhaqu bihas sama. Tatba'uhar radifah diiringi dengan yang mengiringinya. Apaan itu talhaqu biha? Terus diiringi oleh langit runtuh. Wal kawakib, bintang-bintang. Nah, itu ada film kiamat kayak begitu. Tatasyakkok, tansakku, watansuru, tansakku terbelah. Karena yang lain pada turun, jatuh menimpa bumi, di mana di situ ada manusia, bumi terbelah. Di gempa kita saja luar biasa yang terjadi di Maluku kah? Yang di Sulawesi kah terbelah, oh luar biasa, mengerikan, merinding. Mau lari ke sana terbelah, mau lari ke sana terbelah. Wakila ar-rajifah an-nafkhah al-ula. Ada juga yang memaknai, menafsirkan rajifah qulubu yauma itu wajifah atba'uhar radifah ya. Terusnya ada rajifah itu adalah maksudnya tiupan pertama. Dompet tiup sama Ismail. Sama Ismail, sama Israfil. Itu namanya rajifah. Waradifah an-nafkhah as-saniyah. Lalu radifah tatba'uhar radifah diiringi dengan tiupan kedua. Wajifah khaifah. Qulubu yauma idzi wajifah. Artinya khaifah, takut. Qaliqah. Bukan qaliqah. Oh iya, qaliqah, bukan qolaqah. Qaliqah. Qaliqah artinya gelisah. Syadidatul idtirab. Sangat gelisah, sangat kacau. Wajifah minal wajif, wahia sifatul qulub. Wajifah terambil dari wajif yang maknanya menunjukkan sifat hati. Hati berdebar itu hati. Gelisah itu hati. Dengki itu hati, sifat hati. Hasad itu sifat hati. Demikian juga wajifah. Khosyi'ah zalilah. Yang kebayang? Zalilah melahirkan khusyuk. Apa zalilah? Merasa hina. Merasa butuh. Oleh karena itu hakikat ibadah, baru kita mencapai hakikat ibadah kalau kita mampu menghinakan diri kita di hadapan Allah. Karena mampu menghinakan diri kita di hadapan Allah, maka kita butuh. Karena butuh, maka minta. Mintanya dengan sungguh-sungguh. Itulah dia khusyuk. Nah, gitu hubungannya dalilah sama khusyuk. Lihaulima tura. Karena sesuatu yang dilihat, yang menakutkan. Ai absor ashabiha, artinya pandangan orang-orang yang memiliki pandangan zalilah minal khauf.
menjadi hina karena takut. Yaqulun, lalu mereka berkata, ai ashabul qulub wal absor. Maksudnya adalah mereka-mereka yang punya hati dan absor, ya, pandangan hati. Istihzaan wa inkaran lil ba'si, karena mengejek dan mengingkari kebangkitan. Lamar dudun fil hafirah, ai anuraddu, artinya apakah kami dikembalikan ba'dal maut, setelah mati, ilal hayat, terus hidup lagi. Wal hafirah al hayat al ula, kehidupan pertama. Yuqalu, ada kalimat fulanun roja'a fi hafiratihi, si fulan pulang ke kehidupan pertamanya. Kehidupan pertamanya di mana? Di dalam, sebagai kinayah dari kematian. Itu ilal hayat, terus dihidupkan. Idzan in sahhat, apa ini? Ya. Idzan in sahhat karrah khasirah. Kalau benar, kata mereka nih yang mengingkari, kalau benar kiamat dibangkitkan, karrah khasirah, itu adalah kekembalian yang sangat rugi. Raj'ah zati khusran, yaitu kembali yang merugikan. Yaksiru ashabaha, merugikan si pemiliknya, pemilik kehidupan. Baru berikutnya zahrah, yakni soihah. Wahia, kan ada di ayat zahrah wahidah, yakni soihah, teriakan. Wahia an-nafkhah as-saniyah, yaitu tiupan kedua. Libaksil amwat, untuk membangkitkan yang mati. Faidahum kullul khalaik, tiba-tiba yang dibangkitkan itu bukan manusia saja, semua makhluk. Bisahirah, ai faidahum ahya ala wajhil ardi ba'da'an kanu bibatniha amwata. Bisahirah artinya yaitu mereka hidup kembali di muka bumi setelah berada di dalam bumi dalam keadaan mati. Masih berapa slide Pak Jamal? Kita cukupkan Ustaz diskusi dulu. Udah. Ya. Iya, sampai